dia nyamar. Nggih. Nah, kepentingannya kan ono. Dia nyamar memang rendah hati. Apa dia memang takut musuhnya tahu? Lah niki kula nggih ngiping ya. Niki sebelah makam niki enten makam alus sama mriku. Tapi kewata, mboten kanan kiri, cuma ngeri tapi mriku kewata. Lah niki anak buaya. Mungkin saged ngoten, cuma mboten napa saniki pun mboten enten. Oh, sudah di ini. Nggih, tadi sing niki saged ngoten niki. Lah niki kula tanggo teng warga sekitar niku. Terus niki mboten enten, cuma niki. Ya karena dia mungkin seperti ini sampean deh apa yang kamuflase. Enggak, kadang aku pertanyaan gitu kayak mancing supaya kita nanti itu apabila mungkin dapat impian dapat anu kan timbul untuk membuka lagi tabir-tabirnya itu. Cuma gini kau pertama niki ya makam niki pertama niku kula di ikan niku Tiga Raja ya kedua makam ketiganya perang tanding ya keempat pembantaian. Itu menurut sampean ada hubungannya atau memang sendiri-sendiri terpisah-pisah dari zaman yang berbeda-beda? Ceritanya niki enten tiang sepuh ya, niki kebon jeruk ya, niki enten pasipun kunci waktu medun itu macam ini tiang sepuh ini pertama sampai pulau niku sampai sini niku apa ini betul itu semacam kepatihan, Pak. Nah, kepatihan keluarga nih, perumahan nih. Mungkin. Masalah di situ mitosnya itu tempatnya kepatihan. Cuma kalau orang-orang sini kan identik nyebut dengan pewayangan. Tadi digambarkan simbol-simbolnya aja. Cuma nama aslinya kita belum tahu. Ya kayak sing diceritakan di Kediri loh, Mas. Ya. Biasa niku mesti enten apa? Mau penasaran lah. Penasaran niku kula beto sampai teng Riyo. Nah, teng Riyo niku lho. Pasti kalau anak sering apa melek dalu sih tentang film itu sore melek dalu nanti pas waktu film kalau nggak film kamar kita berada di dusun Pulau Lancing, tepatnya di tempat observasi tim Garda Wilwatik Tata Dusinggalan yang sayang tidak terawat. Inilah batu-bata yang berhasil kita angkat dari kotak ekskavasi. Sekarang Jokowi punya menteri ya, Jakarta. Nah, menteri itu kan punya daerah tinggal. Nah, menteri itu kan punya Wilayah dirjen. Harus berdekatan rumahnya. Ini diganti semua pindah. Nah, kecuali orang yang penduduk asli, pedagang gitu. Tapi kalau yang keluarga itu, harusnya mereka punya kayak benteng kecil-kecil. Nah, sulfit itu kemungkinan juga benteng. Ternyata kita nemu di sana, nanti ada hubungannya dengan ini. Kalau dijadikan satu, akhirnya jadi suatu cerita yang bisa buka suatu rahasia. Nah, pokoknya bah itu rumor, cuma ini yang perlu digarisbawahi. Ini kabar burung, bukti sudah jelas. Oh, ini cerita dari orang, kemungkinan jelas. Ini mimpi dengan ini. Nah, nanti itu pasti ada benang merah. Dengan sumur. juga kan gini, Rojo, Pati Nasional. Nah, terus tanah pendidikan juga wakilnya mana jatuh Pati juga. Ya. Nah, itu kan udah buat repot kan. Kalau di sini yang terkenal keratonnya ya di Primbon dan di sana. Di
ada namanya perbuatan yang identik dengan gatot. Mungkin orangnya mungkin bisa terbang, akhirnya masyarakat menyamakan dengan tokoh mungkin. Orang kan cari gampangnya. Dia juga mungkin seneng juga dia mau. Terus yang di pohon yang tinggi itu juga sangat mistis sekali. Saya yakin di situ ya dimana juga. Dari kita nanti ngirim ke DPR Jakarta, dia kan wah, sekarang duitnya modal tinggal mana. Daripada ningali oh nggih. Saya wingi kan yang lebang malah kira kira keluar dari sama kalau ini anak dipasang mana tapi konsultasi dari hasil penemuan dugaan kita daerah Dukuh dulu adalah kemungkinan besar adalah tempat pemukiman dan gudang dari para pelayar karena lihat letaknya dekat yang sungai dengan pelabuhan Canggu. Nah ini biasanya dari para pelayar kan membawa barang dari daerahnya. Ini yang kita ketemukan guci atau gerabah Cina ini Jawa. Sama-sama dari SiO2. Cuma bedanya adalah di pembakaran. Kalau yang punya Jawa pembakarnya 1000, ini lebih dari 1000. Jadi ini kalau dibakar lebih lama lagi air jadi kaca. Pabrik-pabrik kaca kan sama banyak sisa. Ini sama juga. Kita lihat yang bedanya itu. Dan untuk batu, saya kira kita belum bisa menduga apa ini hanya hiasan rumah Lumpang. atau ada lumpang atau ya banyak lumpang itu keperluan ritual atau hanya hiasan atau hanya menurut teman-teman cukup batu itu masak loh Pak. nah, jadi itu kita mungkin perlu menemukan beberapa lagi sehingga bisa sambung ceritanya. Ya yang keras yang itu Pak. Oh sama banget ketebalannya Itu yang Cina. nah, kalau yang Cina ini kan Itu katanya dari dinasti Song atau Ming. Kalau aku nggak bisa tentukan umurnya kalau kita ada jati gabung, cuma dari jenisnya ini Cina dengan pembakaran oke, ini yang Jawa ya. Karena keperluannya kan beda. Kalau biasanya Cina itu untuk penyimpanan yang agak lama tapi dingin. Nah kalau kita kan biasanya untuk sementara, biasanya untuk dibakar kalau dia. Hanya ini kan kegunaan untuk apa? Bukan ini kan lebih cenderung apa? Untuk Hiasan. makanan. Nah, Hiasan yang apa itu? Aksesoris yang Jawanya rata-rata kebutuhan sehari-hari. ada juga yang buat mangkok atau biasanya buat makanan juga itu makanan dingin. Karena kalau biasanya makanan panas, ininya ngupas. Ini kan ada tambahan cat bukan nasi. Kalau ini kan ditambah ada tambahan. Langsung tangan. Nah, ini kan habis dibakar, biasanya guci itu terus baru ada pelapisan lagi. Nah, ini kalau buat panas, biasanya terkupas lah. Cat yang zaman dulu biasanya kandungan logamnya tinggi, karena untuk bisa menempel. Nah, sedangkan kalau ini kalau buat makanan kan tanah. Jadi sebenarnya orang dulu itu sudah paham kesehatan. Jadi, nah, itu aja. Ditarik di sebelah selatan Peto. Di Persis sama ini cuma yang ditemukan puncak di pagoda. Atau yang sampai tanyakan tadi, cuil. Nah, coba duduk. Ini nemu Itu di sumur apa yang itu? tadi. Lumpang atau Bukan, ini semacam hiasan sumur? hiasan. Iya. Seperti kending yang besar. Mirip, ya aku lihat hiasan ini. Cuma ini mungkin bawahnya yang Pak Sofian ini yang Atasnya. yang ke. Ya ini semacam kendi atau jambangan loh Pak. Ditutupkan atau mungkin ditaruh di atasnya sumur. Mungkinan, soalnya dari biasanya kok mirip yang di Pelawangan ini biasanya. Juga yang di Trawulan banyak seperti ini. Dan ini kan sebenarnya lambangnya Mojopat yang gini, yang Matahari. matahari loh.
Iya. Terus yang ini kan banyak tadi yang kita ambil sampel satu sama apa. Itu katanya hubungan ada yang gini itu. Nah ini kita ambil dari Ukurannya lebih panjang kan. Kalau kok pendek kan berarti tambah banyak. ukurannya lebih besar, ada yang 3. Maksudnya 3 bata itu Pak, langsung mengkelung ada yang sampai 5. Ini bukan patahan ya. Bukan Pak, asli. Kalau ini industri massal, jadi misalnya kayak tukang bata, dia kalau membuat panjang itu kan kerepotan untuk transportasinya. Nah kalau kecil-kecil dia lebih enak untuk membawanya, untuk ke pasar. Terus Pak kepala dusun katanya sering nemu uang kepeng. Bentuknya apa? Bonder atau kotak yang lubang? Yang jelas uang sing itu Mas, tulisan Cina langsung Kotak. Oke. Bentuknya juga banyak, Tetap luarnya bulat, luarnya Iya. tengahnya kotak. tengahnya kotak. Ada mataharinya. Kotaknya yang saya lihat itu tulisannya itu Cina-Cina gitu. Seperti Cina. Berarti Cina. dugaan kita bahwa ini adalah tempat akulturasi para pedagang pelayar lebih mendekati lagi. Seperti di Semarang, mereka untuk daerah pecinan dan pelabuhan mereka boleh mengeluarkan mata uang sendiri, tapi hanya boleh untuk bertukaran di situ untuk lokasinya. Kalau di sini menemukan duit Cina, jangan Majapahit, berarti kan ya memang ini para pedagang daerah sini. Ya. Termasuk VOC. Nah, kan banyak mana ada tulisan Arab biasanya juga kan. Nah, berarti kan memang setiap komunitas ada kampung Arab. Ini mungkin karena nggak mungkin kan campur orang Arab berdatangan dengan Cina, nggak mungkin kan zaman dulu. Kita banyak kampung Cina, kampung Arab. Nah, setiap daerah pasti dia punya otoritas untuk membuat uang sendiri. Nah itu nanti untuk perdagangan dan pribumi. Orang pribumi biasanya ada batas tembok, dia nggak boleh campur. Nah ini karena ya kita kan tidak bisa membedakan nanti ini pedagang hasil atau mata-mata kan. Nah ini kebijakan kerajaan dimanapun mulai zaman Sriwijaya sampai bahkan sampai zaman Mataram itu pasti ada kampung-kampung yang terisolir. Jadi ini khusus Cina, ini khusus Arab, ini khusus Gujarat, ini dia. Nah kecuali zaman kayak zaman sekarang sudah bebas, sudah total. Selain temuan itu tadi Pak, Apa Pak? Kira-kira bisa mendukung bahwa bukan kita sembilan daerah apa? dulu daerah tempat perkampungan para pelayar dan pedagang. Misalnya dengar temuan apa gitu, misalnya Temuan itu lihat-lihat nih kayak sing berbawaan anak ini berbawaan tenang. Oh, belum. Mistis. Nggih, arah iku lho nek ilmiah kan seneng kula. Kebanyakan yang istilah sekolah itu mboten patek remen. Pemukiman, saya kira pondasi-pondasi besar panjang itu ada pemukiman. Karena apa? Logikanya gini, pelaut atau pedagang yang jauh dari rumah pasti senang mabuk, ya kan? Malam dia setelah kerja kan pasti mabuk. Kalau campur dengan penduduk lokal ataupun para pedagang sendiri yang beda suku, pasti ribut kan? Pemerintah kan nggak mau pusing, akhirnya kan, nah kamu harus di sini, kamu di sini. Kamu interaksi ya pas kerja kan nggak mungkin mabuk. Tapi kalau pas istirahat kan senang-senang mabuk kan sudah daripada ributan, itu kesimpulannya. Terus yang kedua yang jadi pertanyaan seberapa besar itu nanti kalau perkampungan itu semakin besar perkampungan berarti pelabuhan utama. Tapi kalau dia kecil dia hanya sebagai sub. Jadi hanya barang-barang tertentu, misalnya kayak Surabaya, Gresik, sekarang ya Perak, Pelabuhan Gresik, sama pelabuhan ini Tuban, Lamongan, Sorbes dan Tuban itu kan dibagi. Pelabuhan umum besar adalah Perak. Nah sebelum ke Perak orang dagang kan dipotong dulu. Kalau dia minyak sama tambang dia harus ke Lamongan. Kalau dia pupuk, batu bara,
atau pasir, dia harus itu bersih, jadi tidak boleh keperak. Jadi aku penggambarannya mungkin di Mojopahit sudah ada pembagian gitu. Jadi ini ternak harus di pelabuhan ini. Ini Polo-ijo di sini. Jadi ya memang biar pedagang atau anunya seragam di situ, dan memang untuk lokasi misalnya ternak datang kan pasti satu kotoran macam-macam kan. Nah itu masih dibuatkan tempat yang memang untuk khusus menampung ternak. Terus kalau misalnya pasir, emas atau apa kan beda untuk penanganannya. Nah yang perlu kita cari informasi lebih besarnya. Yang kedua, matinya itu kapan? Apa benar zamannya Sultan Agung perang itu baru mati, atau sebelum itu sudah mati tinggal sudah. Kenapa? Jadinya gini, kalau pelabuhan itu hidup terus, dia akan pemukim sampai sekarang dengan ciri ada kampung orang-orang itu kayak di Gresik, kayak di Perak, kayak di Tuban. Yang dekat pelabuhan pasti ada kampung Arab, kampung Cina, kampung Makassar, kampung orang Padang, karena mereka tipe pelayar semua, perantau. Dari dulu sampai sekarang karena hidup terus. Nah sedangkan di Dupo, Canggu sudah tidak ada. Orang Arabnya tidak ada, orang Arabnya tidak ada. Kenapa? Karena sudah mati berarti kan. Nah dia mati kan berarti kan dia pindah cari tempat lain. Nah ini matinya yang harus informasi ini kapan, mulai kapan ini yang belum kita ketahui juga. Karena tidak mungkin mereka akan bertahan kalau sumber ekonomi mereka sudah tidak ada di situ. Nggak ada kapal datang kan buat apa mereka berdagang? Pasti kan cari tempat lain pindah. Tapi kalau hidup terus, walaupun mau zaman Majapahit sampai sekarang kayak Semarang, Gresik ini kan pasti hidup terus. Masih orang kan tinggal di situ seneng dapat duit. Faktor alam. Faktor alam juga bisa, surutnya. Terus faktor politik, terus Sultan Agung kan menutup. Ya bisa, makanya Mereka menyempit. ada dua penyebab pelabuhan itu surut. Pertama ditutup secara politis ya, entah itu perang, entah itu kebijaksanaan. Yang kedua adalah debit air sudah tidak bisa. Jadi kan kalau semakin debit air rendah, kapal kan kandas. Nah, yang penyebab ini karena kok lihat dari struktur lingkungan sini kok saya lebih cenderung karena debit air. Yang Sultan Agung itu memang iya, tapi bukan untuk matikan itu, tapi untuk seaward. Karena dengan dibangkai dimasukkan ke dalam sungai kan orang dulu kan keracunan kan, sistemnya kan itu. Ya itu saya juga belum tahu. Namanya kita nanti mungkin kita tidak menuntut kemungkinan dari hal gaib dan ilmiah. Jadi karena saling mengisi menurut saya. Jadi jangan ini yang benar ada ilmiah, yang benar enggak. Tapi semua dipadukan. Kenapa? Tidak ada kebenaran mutlak. Ilmiah pun yang benar-benar mutlak hanya matematika. Fisika itu dugaan, ya. Kimia itu juga ada dugaan. Biologi masih dugaan. Yang benar adalah matematika. 1 tambah 1 pasti 2. Dimanapun planet lain pun masih begitu. Tapi kalau fisika masih bisa berubah. Gaib juga gitu. Tinggal kepekaan kita mengartikan gimana. Jadi saya minta tolong yang punya kepekaan, nanti Mas Aris sampean itu lebih intensif lah. Ya, itu. Jadi sementara ini saya minta teman-teman bisa sepakat bahwa kita sudah menemukan lokasi kampung pedagang dan zaman Majapahit. Tinggal kita lihat besarnya dan mulai hilangnya kapan. Karena penduduk lokal yang kita lihat sudah bukan tipe turunan dari pedagang dan nelayan, tapi mereka petani. Nah, berarti kan memang tidak ada hubungannya dengan itu. Terus kedua, lahannya dekat sungai sudah Juga ada Pak tambahan cerita yang tadi lupa. Oke. Dulu ada semacam pagebluk atau bencana yang akhirnya membuat kampung itu pindah. Nah, akhirnya orang-orang baru yang pagebluk itu dari penyakit yang dikirim Sultan Agung atau tempat lain? kemungkinan besar proses dari mayat itu akhirnya mereka kabur. Karena apa? Paling efektif meracun adalah dari sumber air. Ya. Oke, orang anggap aku minumnya dari sungai. Ya. Tapi sungai itu kan rembesan dari dari sumur ya. Aku ambilnya dari sumur. Nggak mungkin keracunan, tapi sumur ada rembesannya dari sungai. Kalau ini bangkai, dia itu virus, ya, tikus, apa bakteri itu ikut masuk karena dia lebih kecil dibanding pori-pori tanah, jadi bisa terus.
Nah kalau ini besar sekali, kan nggak mungkin kalau memang niat untuk meracuni hanya apa nih 100-200 ekor kan nggak mungkin. Jangan pasti banyak sekali lah. Ini kan keracunan. Ya. Nah itu mungkin Pak Geblok orang akhirnya apa ya ngomong ini kiriman setan atau enggak, padahal ya dari penyakit itu. Nah itu yang membuat itu mati pelabuhan itu atau debit air ya, itu yang nanti kita telusuri lagi. Karena apa? Kalau apa ya, kuncinya adalah sebenarnya jalur yang diracun Sultan Agung itu mana aja? Yang mulai yang gede sana kan Nah. sungai Berantas kan gini. Ini ke utaranya tadi sini. Yang di seperti yang gede itu. Di arah masuk ke pintu Sungai Marmoro yang di sini tuh, yang ujung sana yang hulu ditutup mayat sama kotoran. Akhirnya sini debetannya kan kecil Pak. Bisa anu Mas. Terus Sampai kan itu kan, Pak. menyusut. Kayak petanya, oh ini Lorajadi nanti kita masukkan di blok itu ada juga. Kita ngomong dugaan aja kalau salah. Dugaan tempat apa ya, hilangnya perekonomian. Kita nggak ngomong peradaban karena ya hanya perdagangan, jalan perekonomian. Perekonomian ini dugaan pertama kalau dari Sultan Agung ceritanya begini-gini, kemungkinan gambarnya adalah di sini. Ini tempat pembuangan mayat, arahnya aliran sungai ke sini. Dan banyak tempat di daerah sekitar Mojokerto sekarang jadi sungai mati. Dulunya sungai ratusan tahun, sekarang jadi sawah. Nah, itu itu cerita dari kalau ada nanti yang di, oh itu loh, ini dugaan. Ya buktikan bareng-bareng. Situ ya. Itu hari ini saya kira cukup sekian.